Halo teman-teman, ini saya baru membeli 3 anggrek baru. Yang pertama ini anggrek grama. Yang kedua, ini anggrek dendro ukuran seedling. Nah, yang ini ketiga adalah anggrek dendro juga ukuran remaja. Potnya pot tanah. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau kita baru membeli anggrek, harus dipastikan bahwa kondisi anggrek ini benar-benar sehat. Nah, ini bisa kita cek dari daun-daunnya. Ya, daun-daunnya itu harus berwarna hijau, cerah, tidak ada warna kekuningan, tidak ada warna coklat, benar-benar warna hijau segar, tebal daunnya. Dan selanjutnya kita bisa juga ngecek akarnya. Nah, untuk agrama ini saya cek ada tunas baru, berarti anggrek ini juga bagus, sehat. Nah, selanjutnya saya cek akarnya sehat, berwarna putih, agak kecoklatan. Menurut saya anggrek ini medianya sudah agak asam, akarnya sudah agak asam. Jadi seperti biasa, saya akan mensterilkan anggrek-anggrek yang seperti ini, apalagi anggrek baru, jadi saya sterilkan, nanti akan saya jemur terbalik di bawah matahari. Nah, ini saya gantung terbalik, nanti saya tunggu sampai akar barunya tumbuh atau tunas barunya tumbuh. Nah, selanjutnya ini anggrek kedua adalah anggrek dendro seedling. Ini saya lihat akarnya bagus juga teman-teman, akarnya berwarna putih kehijauan. Karena sudah jalan. Nah, ini medianya sabut kelapa. Nah, saya cek di sini ada karet yang mengikat yang agak kencang. Jadi, karetnya akan saya gunting karena akan menghambat dari pertumbuhan akar. Nah, ini sudah saya gunting teman-teman. Jadi sudah saya lilit dengan benang juga yang ikatannya itu lilitannya tidak kencang. Karena tadi sudah menggantikan karet yang terlalu kencang. Nah, ini saya sudah renggangkan supaya pertumbuhan akar jadi tidak terganggu. Nah, selanjutnya seperti biasa juga saya gantung. Saya sterilkan dulu karena kan. Nah, ini saya gantung dulu seperti ini teman-teman. Ini cara saya ya teman-teman. Nah, ini dia kawatnya. Lalu saya selipkan di antara batang-batang ini. Ya, di antara batang ini saya selipkan. Nah, ini saya gantung di bawah matahari. Nah, selanjutnya ini anggrek yang ketiga. Nah, ini anggrek ketiga yang kondisinya sehat, yang benar-benar sudah sudah bagus. Nah, ini saya cek dari daun-daunnya hijau warnanya, batangnya juga bagus, daunnya tebal. Nah, ini kalau tanaman itu sehat, akarnya sudah sehat, sudah bagus, itu biasanya kalau dipegang, diangkat gini dia nggak copot. Berarti akarnya kuat, sudah bagus, akarnya sehat. Pertumbuhannya ini bagus akarnya. Nah, ini kita bisa lihat akarnya putih kehijauan. Nah, kalau kondisinya sudah sehat begini, saya tidak pecah potnya atau apa, saya tidak copot potnya karena sudah kuat. Ya, jadi saya coba sterilkan dengan saya kocor aja di bawah air seperti ini. Saya kocor sampai tumpah-tumpah airnya sampai basah, saya
sampai terbuang-buang airnya, karena saya mau membuang zat-zat yang diberikan sebelumnya. Karena ini saya mau ganti dengan nutrisi saya yang baru. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan rekan saya, Anita, mengenai cara merawat anggrek dendro yang baru dibeli. Setelah dikocor, ini diletakkan di rak yang tergantung seperti ini supaya tidak busuk akar bawahnya. Jadi jangan taruh di lantai ya, taruhnya di rak. Jangan disiram selama seminggu karena kan tadi sudah dikocor banyak, nanti busuk, jangan disiram. Nah, langsung dijemur di matahari boleh, tapi pertama stepnya anget, jangan langsung panas, tambah lama tambah panas, tambah panas, tambah panas boleh. Karena ini nggak bisa disteril digantung matahari ya, jadi stepnya mungkin perlahan-lahan gitu ya. Tapi kalau saya sih berani sih saya panasin langsung ya. Nah, selanjutnya ini pemupukan setelah seminggu. Nah, baru disiram untuk pemupukan. Untuk pemupukan disiram dulu. Nah, jangan langsung dikasih dipupuk, tapi disiram dulu, dibasahin dulu sampai basah. Jadi dikasih air sampai medianya benar-benar basah. Baru setelah itu nanti, nah ini disiram dulu ya, sampai medianya basah. Sampai tumpah begitu. Nah, setelah itu ditiriskan dulu sampai kira-kira setengah jam. Nah, setengah jam, nah baru diberi semprot pupuk. Nah, sama juga untuk memberikan fungisida, sama dikocor dulu sampai tumpah-tumpah airnya, ditiriskan setengah jam, baru dikasih fungisida. Nah, ini pemberian fungisida dan pupuk itu dilakukan seminggu. Seminggu 1 kali pemupukan, seminggu sekali fungisida. Caranya seperti ini supaya nggak busuk ya. Nah, selanjutnya kalau dijemur anggreknya jangan kaget teman-teman, karena anggreknya itu akan ada bercak coklat, gosong di bawah matahari, nggak apa-apa karena kan sebelumnya anggrek ini ada dari nursery. Nursery itu kan dia di greenhouse ya, nggak terlalu panas matahari terik ya. Jadi ini sedangkan saya kan sudah langsung saya panas-panaskan begitu. Nah, karena saya mau anggreknya kuat juga sehat, kuat gitu ya. Nah, lagian kalau di bawah matahari itu juga nantinya kan lebih mudah berbunga. Jadi nggak apa-apa bercak-bercak ini, nggak apa-apa yang bercak kering ya, bukan bercak penyakit. Itu yang penting tuh akarnya sehat, nggak masalah. Nanti akan keluar tunas-tunas baru, daun-daun baru, jadi dia kuat, steril, sehat. Nah, nanti setelah anggreknya itu tambah sehat ya, kita sudah biasa panaskan, sudah pemupukan, sudah fungisida, udah pertumbuhannya lebih bagus, sudah ada tunas baru, sudah akar baru, sudah lebih sehat. Anggrek-anggrek ini baru kita bisa repotting, pindah ke pot yang lebih besar. Nah, saya mau menjawab pertanyaan dari rekan Edna Dasen yang bertanya, berapa kalikah kita melakukan penyiraman tanaman anggrek? Nah, jadi anggrek adalah tanaman yang menyukai media tanam lembab ke arah kering. Jadi bukan lembab ke arah basah. Jadi kalau medianya lembab ke arah basah, kecenderungannya cepat busuk akarnya. Nah, contoh ini tanaman anggrek yang ditanam di pot gerabah atau tanah liat. Nah, sifat dari pot tanah liat ini adalah menyimpan air. Nah, karenanya kita melakukan penyiramannya bisa seminggu cukup 2 kali dengan cara dikocor basah seperti yang tadi saya contohkan. Nah, kalau potnya itu plastik, bolehlah kita melakukan penyiraman seminggu 3 kali. Nah, ini contoh anggrek yang saya tanam di papan pakis. Nah, kalau papan pakis yang seperti ini kan medianya poros, jadi tidak menyimpan air. Nah, ini saya siramnya setiap hari. Nah, yang ini di pot sabut kelapa, medianya akar kadaka atau moss hitam. Sifat dari moss hitam adalah menyimpan air, jadi saya menyiram juga seminggu 2 kali. Tapi selanjutnya kita tidak kaku, kita harus mengecek masing-masing nanti media tanam. Nah, kalau media tanamnya itu nanti terasa kering karena cuacanya panas, itu kita bisa melakukan
ekstra penyemprotan, bisa di spray-spray supaya lembab. Nah, itu jadi kita kondisikan tergantung dari tanamannya masing-masing.